Kolostomi. Apakah stoma itu? Stoma artinya lubang, di mana lubang ini dibuat oleh dokter bedah dengan tujuan untuk mengistirahatkan lubang yang sebenarnya, anus atau kandung kencing. Jenis stoma ada 3. Yang pertama adalah kolostomi, yaitu lubang pada usus besar. Kemudian yang kedua adalah ileostomi, lubang pada usus halus. Yang ketiga adalah urostomi, lubang pada saluran kandung kemih. Berikut adalah gambaran dari gastrointestinal anatomy. Jadi pada bagian merah ini kita bisa lihat di situ ada kolon, ada small intestine, rektum dan anus. Biasanya di bagian-bagian ini kasus-kasus tersebut terjadi. Kolostomi atau lubang pada usus besar. Kita bisa lihat pada gambar usus besar, gambar di sini mengalami suatu tindakan pemotongan sehingga dikeluarkan dan diberi alat penampung. Pada gambar berikutnya kita bisa lihat di sini ada salah satu pasien dengan keadaan di mana usus besarnya sudah dipotong dan diberikan salah satu alat di situ untuk menampung dari ususnya. Oke, kita bahas apa itu kolostomi. Kolostomi adalah operasi pembuatan lubang di perut untuk mengeluarkan kotoran alias feses. Jenis operasi ini sering disebut sebagai terapi pengalihan usus karena tujuan kolostomi adalah menggantikan fungsi usus besar untuk menampung dan mengeluarkan feses. Faktor-faktor penyebab kolostomi. Yang pertama adalah penyakit seperti kanker kolon dan divertikulitis. Yang kedua adalah kongenital seperti atresia ani dan Hirschsprung. Yang ketiga adalah trauma. Kasusnya seperti luka-luka kecelakaan. Kanker kolon. Apa itu kanker kolon? Kanker kolon adalah kanker yang menyerang usus. Penyebab kanker kolon terbesar adalah gaya hidup. Faktor lain yang juga dapat memicu terjadinya kanker kolorektal yaitu penyakit radang usus yang tidak diobati, kebiasaan mengkonsumsi daging merah tanpa diimbangi dengan sayuran dan juga buah-buahan, kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, kurangnya beraktivitas fisik, berat badan berlebihan, serta kebiasaan merokok. Berikut perjalanan kanker pada kolon dari stage 1 sampai dengan stage 4. Kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan kanker pada kolon. Pertumbuhan kanker pada kolon menyebabkan kolon tidak mampu mengeluarkan feses yang ada pada kolon sehingga harus dilakukan tindakan pembedahan dan pemotongan pada kolon yang terindikasi kanker. Faktor penyebab kolostomi kedua dari penyakit adalah divertikulitis. Divertikulitis adalah peradangan atau infeksi yang terjadi pada divertikula, yaitu kantung-kantung yang terbentuk di sepanjang saluran pencernaan, terutama di usus besar. Divertikulitis atau divertikula umumnya terbentuk pada orang berusia 40 tahun ke atas karena dinding ususnya yang sudah melemah, serta pada orang-orang yang jarang mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah. Pada gambar kita bisa lihat contoh kasus divertikulitis. Ini divertikulitis yang kita bisa lihat pada gambar. Kantung-kantungnya membengkak, membesar, mengalami peradangan sehingga mengganggu dari fungsi kolon. Faktor-faktor penyebab kolostomi berikutnya adalah kongenital. Yang pertama adalah atresia ani. Atresia ani atau anus imperforata adalah kelainan kongenital yang menyebabkan anus tidak terbentuk dengan sempurna. Akibatnya, penderita tidak dapat mengeluarkan tinja secara normal. Kondisi ini biasanya terjadi akibat gangguan perkembangan saluran cerna janin saat usia kehamilan 5-7 minggu. Atresia ani terdiri dari beberapa bentuk, yaitu
lubang anus menyempit atau tertutup total. Kedua, rektum tidak terhubung dengan usus besar. Ketiga, terbentuk fistula atau saluran yang menghubungkan rektum dengan kandung kemih, uretra, pangkal penis, atau vagina. Bayi yang mengalami atresia ani umumnya memiliki gejala sebagai berikut. 1. Lubang anus tidak berada di tempat yang semestinya atau tidak justru lahir tanpa lubang anus. Yang kedua, lubang anus sangat dekat dengan vagina pada bayi perempuan. Tinja pertama tidak keluar dalam jangka waktu 24-40 jam setelah lahir. Yang ketiga, perut tampak membesar. Yang keempat, tinja keluar dari vagina, pangkal penis, skrotum, dan uretra. Faktor penyebab kolostomi kongenital berikutnya adalah Hirschsprung. Penyakit Hirschsprung adalah gangguan pada usus besar yang menyebabkan feses atau tinja terjebak di dalam usus. Penyakit bawaan lahir yang tergolong langka ini bisa mengakibatkan bayi tidak buang air besar sejak dilahirkan. Penyakit Hirschsprung terjadi karena kelainan saraf yang mengontrol pergerakan usus besar. Penyakit Hirschsprung memiliki gejala yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat keparahannya. Gejala umumnya sudah dapat dideteksi sejak bayi baru lahir, di mana bayi tidak buang air besar dalam 48 jam setelah lahir. Faktor penyebab kolostomi berikutnya adalah trauma, seperti kasus kecelakaan. Di sini kecelakaan yang menyebabkan luka atau trauma pada area abdominal, seperti luka tusuk, kemudian kecelakaan yang menyebabkan luka pada area abdominal. Ileostomi atau lubang pada usus halus. Ileostomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan dengan cara menyambungkan ileum, bagian paling bawah usus halus, dengan permukaan perut. Ileostomi dilakukan bagi orang yang mengalami gangguan fungsi usus besar dan rektum. Faktor penyebab ileostomi. Ileostomi mungkin diperlukan pada orang yang mengalami kondisi di bawah ini. 1. Inflammatory bowel disease. Yang kedua, kanker usus besar atau rektum. Yang ketiga, kondisi bawaan lahir yang disebut poliposis familial. Yang keempat, cacat usus bawaan lahir. Yang kelima, cedera pada usus. Yang keenam, penyakit Hirschsprung. Inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease atau radang usus adalah peradangan pada saluran pencernaan yang ditandai dengan adanya iritasi hingga luka. Radang usus dapat menimbulkan gejala berupa diare, nyeri perut, dan berat badan turun. Poliposis familial. Familial adenomatous polyposis adalah penyakit genetik yang langka. Penyakit ini menyebabkan tumor tumbuh pada epitel permukaan usus besar, atau disebut juga dengan nama polip. Urostomi, lubang pada saluran kandung kemih. Urostomi adalah tindakan medis operasi atau pembedahan membuat lubang di rongga perut untuk mengalirkan urin melalui selang keluar tubuh, yaitu semacam lubang di dinding perut. Tindakan ini dilakukan karena terdapat gangguan aliran urin dari kandung kemih ke uretra dan ginjal. Istilah ostomet. Apa itu ostomet? Ostomet adalah mereka yang pernah menjalani pembedahan di tubuhnya untuk membuat lubang. Lubang harus dibuat ketika mereka harus melewati operasi pengangkatan laring, saluran cerna seperti usus besar atau saluran kemih. Jenis-jenis stoma bag. Pemilihan kantung stoma. Yang pertama adalah based on jenis stoma. Yang kedua based on jenis base plate atau face plate atau wafer. Yang ketiga, based on bentuk dari kantong stoma. Yang keempat, based on bentuk base plate atau face plate atau wafer. Yang kelima adalah based on dari warna kantung stoma itu sendiri. Pemilihan kantung stoma based on jenis stoma dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah colostomy bag. Colostomy bag adalah kantung untuk lubang di usus besar. Yang kedua, ileostomy bag atau ilevin. Ilevin adalah kantung untuk lubang di usus halus. Yang ketiga adalah urostomy bag. Urostomy bag adalah kantung untuk lubang di saluran kemih. Oke, kita lihat pada gambar di sini ada 3 jenis kantung, di mana kantung bagian kiri adalah urostomy bag, di bagian tengah adalah ileostomy bag, dan yang paling kanan adalah urostomy bag.
Perhatikan bagian bawah kantong. Apakah ada perbedaan? Pemilihan kantong stoma yang kedua adalah based on jenis base plate atau face plate atau wafer. Dibedakan menjadi one piece dan two piece. One piece adalah jenis colostomy bag di mana flank dan kantongnya menyatu menjadi satu bagian. Sedangkan two piece adalah jenis colostomy bag di mana flank dan kantongnya terpisah berdiri sendiri. Kita lihat pada gambar perbedaan antara one piece dan two piece. Di mana perbedaan antara one piece dan two piece? Pemilihan kantong stoma yang ketiga adalah based on bentuk kantong stoma. Yang pertama adalah open system, yang kedua adalah closed system. Open system adalah kantung stoma di mana bagian bawah kantung stoma berbentuk terbuka. Ini diperuntukkan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya periode antara 2 sampai dengan 4 hari. Sedangkan untuk closed system, ini adalah kantung stoma di mana bagian bawah kantung stoma tertutup. Ini diperuntukkan untuk penggunaan dalam jangka waktu yang singkat atau single use, biasanya 1 paling lama 2 hari harus segera diganti. Oke, kita lihat pada gambar di sini ada kantung open system dengan closed system. Pertanyaannya adalah kenapa open system dapat dipergunakan lebih lama dibandingkan dengan yang closed system. Pemilihan kantung stoma berikutnya adalah yang keempat adalah based on bentuk base plate atau face plate atau wafer. Dibedakan menjadi standar dan convex. Standar adalah bentuk base plate, face plate atau wafer berbentuk rata tanpa lekukan, digunakan pada kasus stoma normal. Sedangkan untuk convex, bentuk base plate, face plate atau wafer berbentuk cembung pada satu sisi. Di sini cembung pada bagian yang berperekat. Digunakan pada kasus di mana stoma mengalami retraksi. Ostomet dengan lingkar perut besar atau ostomet dengan banyak lipatan pada area sekitar stoma. Oke, kita lihat pada gambar. Di sini ada perbedaan antara standar dengan convex. Pemilihan kantong stoma yang kelima adalah based on warna kantung stoma. Yang pertama adalah clear, yang kedua adalah opak atau flash. Warna clear adalah kantung berwarna bening transparan. Tujuan dibuat kantung dengan warna clear ini adalah agar dokter mudah melihat perkembangan stoma selepas dilakukan tindakan operasi. Untuk yang warna berikutnya adalah opak atau flash. Ini kantung berwarna coklat. Ini direkomendasikan untuk penggunaan setelah ostomet keluar dari perawatan rumah sakit. Biasanya pasien-pasien stoma atau ostomet ini merasa jijik pada fesesnya sendiri, sehingga dibuat kantong dengan warna coklat agar mereka tidak jijik pada saat awal mereka lakukan pergantian kantong stoma ini. Oke, kita lihat pada gambar. Pada gambar sebelah kiri terdapat kantong stoma dengan warna clear, dan pada gambar sebelah kanan kantung stoma dengan warna opak atau flash. Produk PT Skarguna Medica. Alcare. Alcare adalah perusahaan Jepang yang fokus pada produk stoma dan perawatan luka. Alcare dan PT Skarguna Medica telah bekerja bersama selama lebih dari 15 tahun untuk membantu pemenuhan produk-produk stoma dan perawatan luka yang berkualitas untuk Indonesia. Alcare merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki varian produk kolostomi terlengkap. Kita bisa lihat pada gambar betapa banyaknya produk-produk varian produk kolostomi bag Alcare ini. Dari sediaan one piece dengan closed system ataupun yang drainable, kemudian dengan warna flash, kemudian warna clear. Berikutnya juga ada sediaan two piece system ya, dengan varian yang cukup banyak. Alcare juga memiliki produk-produk skin barrier. Di sini kita bisa lihat ada pasta dengan kode 14431, kemudian pate dengan kode 12601, Procare powder dengan kode 12611, Procare remover dengan kode 13781, dan wafering group dengan kode 15591 atau 15592. Produk skin barrier Alcare. Yang pertama adalah perekat Alcare.
Dipergunakan untuk menambah daya rekat kantung stoma dan dipergunakan untuk mengisi rongga atau lipatan perut yang luput dari perekat wafer atau flank. Untuk produknya sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah MF Pate dengan kode 12601. MF Pate ini merupakan perekat dengan bahan dasar non-alkohol, tidak menimbulkan iritasi pada stoma, dan memiliki kemasan 100 gram. Yang kedua adalah Procare Pasta dengan kode 14431. Memiliki perekat khusus stoma mengandung alkohol, sangat kuat merekat pada stoma, dan dengan kemasan 50 gram. Produk skin barrier Alcare berikutnya adalah powder Alcare. Dipergunakan untuk mengurangi iritasi pada area peristoma akibat dari penggunaan perekat yang terus-menerus. Akibat penggunaan perekat yang terus-menerus pada kulit khususnya pada area peristoma. Procare Powder kode 12611 merupakan powder khusus area peristoma untuk mengurangi iritasi, gatal, dan kemerahan pada area peristoma dan tidak mengganggu kemampuan merekat lem kantung pada stoma. Tersedia kemasan 50 gram. Produk skin barrier berikutnya dari Alcare adalah Wafering Alcare. Wafer berbentuk ring dengan perekat dipergunakan untuk mengisi area peristoma untuk mencegah kebocoran atau rembesan stoma. Procare Soft Wafering di sini terdapat dua varian, kode 15591 dan 15592. Wafering dengan diameter 20 mili dan 30 mili. Kemasan masing-masing 8 pieces per box. Selain produk-produk skin barrier, Alcare juga memiliki aksesoris yang cukup lengkap untuk produk-produk stoma. Yang pertama adalah belt for one piece, kemudian belt for two piece, kemudian ada Deofin powder, ada flank cutter, dan clip pouch. Trunk belt Alcare, belt khusus untuk stoma, membantu ostomed mendapatkan rasa nyaman dan mencegah kekhawatiran kantung stoma terlepas saat melakukan aktivitas di luar ruangan dan aktivitas dengan mobilitas tinggi, seperti melakukan kegiatan paintball, kemudian arung jeram, sepak bola, fitness, dan lain-lain. Deofin powder, powder khusus yang dipergunakan di dalam kantung stoma dengan tujuan untuk membantu mengeraskan feses sehingga mudah dibuang pada saat membersihkan kantung dan menyerap bau tidak sedap dari feses. Flank cutter, gunting khusus untuk membuat pola pada flank atau wafer, mencegah pola pemotongan berlebih pada wafer dari ukuran pola stoma yang sesungguhnya yang dapat menyebabkan kebocoran atau rembes sehingga kantung tidak dapat merekat dengan baik. Clip pouch. Clip pouch merupakan penjepit kantung stoma, dipergunakan pada kantung open system, berbahan lentur dan fleksibel, mengikuti bentuk tubuh, sehingga nyaman digunakan dan tidak mengganggu pergerakan ostomed. Berikut adalah perbandingan produk Alcare versus produk kompetitor. Jadi, yang pertama adalah varian produk. Alcare memiliki varian produk terlengkap. Produk-produk kompetitor lain adalah varian produknya tidak lengkap dan tidak selengkap Alcare. Untuk keterangannya sendiri, beberapa prinsipal atau kompetitor sejenis hanya fokus pada 1-2 produk saja. Yang kedua, material perekat dan skin barrier produk. Untuk Alcare, untuk material perekat dan skin barrier menggunakan bahan alami. Di sini menggunakan getah pohon karaya. Untuk produk-produk kompetitor, mereka menggunakan produk sintesis kimia untuk perekat dan skin barrier-nya. Untuk keterangannya, penggunaan produk-produk sintesis itu rentan menyebabkan alergi pada area peristoma. Untuk harga, Alcare memiliki harga affordable dengan kualitas yang sangat baik. Untuk produk kompetitor sejenis, untuk produk yang memiliki harga yang sama, memiliki kualitas di bawah Alcare. Sedangkan untuk kualitas yang sama dengan Alcare, harganya lebih tinggi daripada Alcare. Ini keterangan, ini banyak testimoni dan kita bisa lihat di market untuk harga dan kualitas. Pada tabel berikutnya kita bisa lihat perbandingan antara Alcare dengan produk kompetitor. Di sini ada produk kompetitor OneMed. Kelebihan dari OneMed adalah satu, harganya memang ekonomis, jadi di bawah
dari Halga Alker. Tapi kekurangannya sangat banyak sekali. Yang pertama adalah alergi, ya. Kantung full menggunakan plastik sehingga langsung bersentuhan dengan kulit dan mudah menyebabkan alergi. Kemudian one mate juga perekatnya sangat tidak rekat sehingga sangat mudah lepas. Oke, yang produk berikutnya adalah Dansak. Dansak juga memiliki nilai ekonomis, ya. Jadi harganya memang di bawah Alker, tetapi kelemahannya lagi-lagi alergi dan perekat yang tidak baik, sehingga daya rekatnya kurang baik, mengakibatkan cost-nya lebih tinggi. Karena apa? Sering dilakukan pergantian kantong. Untuk kompetitor berikutnya adalah produk Convatec. Ini kualitas produknya cukup baik, hampir setara dengan Alker, ya. Tapi kelemahannya satu, mereka memiliki harga lebih tinggi daripada harga kita dengan kualitas yang hampir sama. Kemudian kelemahan dari produk Convatec berikutnya adalah ada beberapa varian produk mereka yang tidak bisa di free cut. Jadi harus sesuai ukurannya dengan ukuran stomanya. Ini sangat tidak nyaman untuk pasien karena saat mereka membeli kantung dengan ukuran yang berbeda, kantung tersebut tidak dapat digunakan. Untuk produk kompetitor yang berikutnya adalah Hollister. Ini kualitas produk yang cukup baik, setara dengan Alker, tetapi harganya sangat mahal, ya. Wound care. Pengertian wound. Wound adalah luka, kondisi terputusnya jaringan lunak, baik kulit, otot, saraf, ataupun pembuluh darah. Untuk lebih simpelnya, pengertian wound care itu adalah perawatan luka, dan pengertian wound dressing merupakan balutan luka. Untuk jenis luka itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah luka akut, yaitu luka yang baru terjadi, mendadak, dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Contoh-contoh luka akut adalah luka sayat, luka bakar, luka tusuk, atau crash injury. Yang kedua adalah luka kronis. Luka kronis yaitu luka gagal sembuh pada waktu yang diperkirakan, tidak berespon baik terhadap terapi, dan punya tendensi untuk timbul kembali. Contohnya adalah ulcus decubitus, ulcus diabetes, ulcus varicosum, dan juga luka bakar. Untuk produk dari Alker Jepang yang masuk dalam kategori wound care, di sini dibagi menjadi dua golongan, yaitu untuk produk-produk akut wound product dan chronic wound product. Untuk akut wound product ada produk Silkipore, C8, dan Multifix. Untuk chronic wound product hanya ada satu, yaitu produk C8. C8 Hydrogel Wound Dressing. Ini kategorinya adalah foam dressing. Fiturnya adalah 3 effective layer, yaitu di dalamnya terdapat silikon gel mesh, absorbent layer, dan base. Untuk silikon gel mesh ini, ya, ini merupakan bagian yang langsung bersentuhan dengan luka. Memiliki sifat tidak melekat pada luka, sehingga tidak menyebabkan luka baru saat pelepasan, tidak menyebabkan degradasi maupun maserasi. Untuk layer berikutnya adalah absorbent layer. Ya, absorbent layer dari C8 ini memiliki kemampuan menyerap eksudat dan darah 10 kali dibandingkan dengan kasa biasa. Untuk bagian terluar, atau kita sebut dengan base, ini memiliki kemampuan permeabilitas tinggi dan memiliki kemampuan untuk sirkulasi udara, sehingga panas yang dihasilkan dari luka dapat dikeluarkan melalui foam C8 ini. Pada gambar kita bisa lihat silikon gel mesh, ya, tidak melekat pada luka. Pada gambar kita lihat ada kasus contoh luka bakar yang bulenya masih terbentuk, ya. Di sini saat kita aplikasikan C8, di situ tidak menyebabkan bulenya itu pecah, ya. Jadi tetap menjaga tidak ada kerusakan jaringan pada luka. Pada gambar berikutnya kita bisa lihat di sini terlihat, ya, kemampuan C8 dalam menyerap eksudat, ya, setara dengan 10 layer kasa.
Pada gambar berikutnya kita bisa lihat di sini ada perbandingan antara penggunaan C8 versus produk lain. Produk yang dibandingkan adalah Thule, ya. Jadi kita bisa lihat pada gambar proses granulasi luka jauh lebih cepat saat menggunakan C8 dibandingkan dengan penggunaan produk lain. Dalam hal ini produk kompetitor yang digunakan adalah produk Thule. Kita bisa lihat pada gambar. Oke, pada gambar berikutnya di sini contoh-contoh pengaplikasian C8, ya. Di sini C8 digunakan di ruang oka dengan varian ukuran terlengkap di jenis wound dressing ini, ya. C8 ini memiliki varian ukuran mulai dari ukuran 7,5 kali 7,5 sampai dengan yang terbesar adalah 30 kali 55 cm. Ya, kita bisa lihat pada gambar ini adalah varian grup produk C8. Kami tampilkan yang masuk di LKPP. Jadi mulai dari ukuran 10 kali 10 sampai dengan 30 kali 55. Untuk produk berikutnya dari Alcare Jepang adalah Silkipore. Silkipore adalah dressing fiksasi untuk luka lebar yang elastis. Materialnya adalah non-woven polyester dengan perekat polyacrylate. Untuk indikasinya, ya, dressing fiksasi untuk kasus-kasus luka lebar setelah pemakaian secondary dressing, daerah persendian, ya, sendi atau lipatan dan leher. Keunggulan dari Silkipore Roll pertama adalah semi elastis, mengikuti kontur tubuh. Kedua adalah water repellent, ya. Jadi ini semi waterproof. Jadi nanti air seperti kita teteskan air di daun talas, jadi tidak akan masuk ke dalam luka, ya. Dapat dibersihkan tanpa harus membuka dressing. Kemudian dapat digunakan saat penggunaan radiotransparan, dapat disterilisasi dengan autoclave, gas atau radiasi, hypoalergenik, dan mudah dilepas dan tidak meninggalkan residu. Untuk kemasan Silkipore sendiri, untuk varian Alcare sangat lengkap. Di sini disediakan dari mulai ukuran 1,25 cm kali 10 meter sampai dengan ukuran 30 cm kali 10 meter. Produk berikutnya dari Alcare adalah Multifix Film. Multifix Film yaitu film dressing steril tahan air untuk melindungi luka, khususnya luka yang tidak bereksudat. Dapat digunakan untuk fiksasi kanule dan kateters. Merekat kuat, tidak meninggalkan bekas dan residu pada saat dressing dilepas. Keunggulan lainnya adalah ramah kulit dan meminimalkan resiko alergi. Multifix Film Group. Substrate polyuretan film. Keunggulan lainnya adalah transparan, memudahkan inspeksi luka, tahan air dan bakteri, semi permeable, dan mengikuti kontur tubuh. Untuk kemasan ada dua varian produk, ya. Yang pertama adalah Multifix Roll, tersedia dengan kemasan 5 cm kali 10 meter sampai dengan 16 cm kali 10 meter. Yang varian kedua adalah untuk varian dressing, ya. Tersedia dari kemasan 48 mm kali 48 mm sampai dengan 100 mm kali 200 mm.